balok komposit tentang perencanaan sebuah balok komposit di mana ada balok baja profil di dalamnya, kemudian dibungkus lagi ada penghubung berupa beton bertulang dalam ini dan plat lantai yang ada di atasnya. Nah, kemudian kalau kita definisikan bahwa struktur komposit ini merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Nah, ini biasanya adalah untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya di sana misalnya kita tidak memungkinkan menggunakan beton bertulang misalnya secara utuh ya, misalnya untuk balok ataupun balok di lantai duanya misalnya tidak memungkinkan menggunakan beton bertulang, atau mungkin si owner ingin melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang ada. Nah, ini bisa menggunakan metode komposit ini, menggabungkan dua buah material, misalnya baloknya terbuat dari baja, kemudian lantainya terbuat dari beton bertulang, atau juga kolom yang sudah ada dengan baja profil dibungkus lagi dengan beton bertulang lainnya. Nah, kemudian struktur komposit ini memiliki sifat yang pertama, kolom baja terbungkus beton atau balok baja terbungkus beton. Ini tipe komposit yang pertama. Kemudian kolom baja berisi beton atau tiang panjang, kemudian balok baja yang menahan slab beton. Nah, nanti kita lebih fokus yang ke poin ketiga ini tentang perencanaan baja balok kompositnya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita lebih fokus kepada perencanaan lantai komposit. Nah, ini adalah salah satu contoh komposit. Jadi di bawah ini yang di lingkar ini adalah terbuat dari profil baja, kemudian di atasnya ini ada plat beton bertulang. Nah, alasannya terdiri dua material, yaitu balok baja dan plat beton. Jadi dinamakan dengan sistem komposit. Kemudian ada sirkonektor. Sirkonektor ini seperti paku keling ya, untuk menghubungkan antara baja dengan plat beton bertulang yang ada di atasnya. Nah, ini juga sama, di atasnya terdapat ada beton bertulang, kemudian ini adalah yang hitam, ini adalah baja profil. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh ya perhitungan perencanaan balok komposit baja, di mana seperti yang ada di gambar sini, balok di bawahnya adalah terbuat dari baja profil dengan penampang tertentu, kemudian di atasnya ada plat beton bertulang. Nah, kasusnya seperti ini, jadi panjang dari bajanya ini adalah 6 meter, kemudian jarak antar kolom ke kolomnya itu adalah 1,5 meter, kemudian FC absen atau mutu betonnya itu adalah 25 MPa. Nah, FC absen ini ada yang menggunakan mutu betonnya, ada yang menggunakan FC absen, ada yang menggunakan K ya. Jadi itu kalau sekarang memang lebih sering ke FC absen. Jadi rumusnya itu K berapa dibagi dengan 10 dikalikan dengan 0,3 untuk mendapatkan nilai dari FC absennya ini. Nah, kemudian ini FV adalah mutu dari baja yang digunakan 250 MPa, kemudian ini adalah tebal platnya, kemudian EC ini adalah elastis modulitas untuk konkrit atau betonnya, kemudian FU ini juga ada hubungannya dengan mutu dari baja ya, 410 MPa-nya. Nah, kemudian profil baja yang digunakan, jadi yang hijau ini kita asumsikan seperti ini. Jadi terbuat dari profil IWF 150 kali 75, di mana data-data lainnya seperti ini. Jadi ini bentuk penampang IWF-nya. Kemudian ini adalah data dari penampang baja IWF-nya ini. Kemudian juga sama, ini adalah beratnya, inersia arah sumbu, inersia arah sumbunya sampai dengan mana yang XX ada Z. Ini lebih detailnya silakan dilihat di tabel produsen baja ya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perencanaan ini adalah kita harus menentukan dulu kekompakan dari penampangnya ini. Karena penampangnya seperti ini, jadi ada yang bagian sayap, ada yang nama bagian badan. Nah, ini juga sama yang ada di mata kuliah struktur baja 1 pada semester sebelumnya. Untuk perencanaan baja ini tentu kita harus cek dulu nih kekompakan dari penampang ini seperti apa dari sisi sayap dan dari sisi badan. Nah, dinamakan dengan lambda, rumusnya adalah B dibagikan dengan 2TF. B ini adalah ukuran lebar dari baja, kemudian TF ini adalah ketebalan dari yang ada di sini. Ini biasanya sudah ada di data sini ya. Ini kan bagian sayap ya, berarti bagian yang ini. Ketebalan pada bagian sisi yang ini adalah 7 mm. Ini tinggal masukin rumusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah lambda P-nya, rumusnya adalah 170 dibagikan dengan nilai FY-nya. Ini berdasarkan dari ukuran penampang, ini berdasarkan dari mutu baja yang kita gunakan tadi.
Kemudian rumusnya adalah 170 dibagi dengan akar FY. F-nya tadi adalah 250 MPa. Sehingga kita dapatkan nilai lambda P itu adalah 10,75. Nah, pedoman kita adalah apakah penampang ini kompak atau tidak kompak. Perbandingannya seperti lambda ini harus lebih kecil daripada lambda P. Nah, sehingga kita dapatkan di sini emang nilainya masih di bawah ya. Nilai lambda ini lebih di bawah daripada lambda P. Sehingga ini masih termasuk dalam kategori penampang yang kompak. Nah, kemudian dari segi badan, tingginya adalah 150 kurang 2 kali 7 kurang 2 kali 8. Nah, 2 kali 7 ini adalah sisi ini dikurangi ketebalan ini dikurangi ketebalan. Jadi ada 2 yang 1, 2. Ketebalannya tadi adalah 7 mili. Kemudian 8 ini adalah sisi dari badannya. Ketinggiannya menjadi tinggi bersihnya ya setelah dikurangi dari bagian ketebalan dari sayap tadi menjadi 120 mm. Nah, kemudian kalau yang untuk yang sisi badan, rumus lambanya adalah H dibagikan dengan W. Jadi H yang digunakan di sini adalah H efektifnya setelah dikurangi dengan ketebalan bagian sisi sayapnya tadi. Jadi 120 dari sini dibagi dengan 7 nilai 24. Kemudian lambda P-nya adalah 1680 dibagi dengan akar FY. Dan kita dapatkan nilainya 106,25. Ini juga masih masuk dalam kategori penampang yang kompak. Jadi dalam sisi sayap ataupun dalam sisi badan ini kebetulan masih dalam kondisi penampang yang kompak. Nah, berikutnya adalah kita harus menentukan nilai PNA. PNA ini adalah plastic neural axis. Ini seperti garis titik pusat ya setelah kita gabungkan dua buah material tadi. Terutama ini untuk di sini kan ada balok nih. Di sini balok profil baja, kemudian di sini ada plat beton bertulang. Jadi kita PNA itu adalah garis efektif dari gabungan dari dua buah material ini. Nah, jadi kita ambil ini pertama adalah nilai BE-nya dulu. Jadi nilai B efektifnya, ketinggian dari efektif dari gabungan dari dua material ini. Jadi kalau untuk yang pertama asumsinya adalah 1/5 dari L balok, panjang dari balok. 1/5 X sama dengan 0,2 yang dikalikan dengan panjang balok di awal tadi adalah 6 meter. Sehingga B asumsi pertama adalah 1,2 meter, BE asumsi kedua adalah jarak antar balok. Kemudian tadi diasumsikan jarak dari satu kolom ke kolom yang lain itu adalah 1,5 meter. Kemudian nilai BE asumsi yang ketiga adalah 4 kali dari ketebalan tebal plat atau balok pinggir. Tebalannya tadi 15 cm ya. Kalau kita convert ke meter dia menjadi 4 kali 0,15 jadi 0,6 meter. Nah, jadi dari 3 buah nilai BE yang ada ini yang kita gunakan sebagai B efektif sebagai pedoman untuk kelanjutan perhitungannya adalah B yang terkecil dari 3 buah asumsi ini. Di mana hal sini adalah 0,6 meter. Jadi B yang kita gunakan adalah 0,6 meter atau 600 mm. Nah, kemudian ini masih berhubungan dengan nilai PNA tadi ya. Ini asumsi penggambarannya ini dalam profil yang ada di bawah. Kemudian ini adalah plat lantai yang ada di atas dari bajanya. Nah, kita harus tentukan dulu nilai XPL-nya itu. Ini setelah kita gabungkan dua buah material tadi dari beton, kemudian ada baja. Nah, rumusnya adalah A sama dengan A dikalikan dengan FY dibagikan dengan 0,85 FY absen dikalikan dengan BE. Jadi yang sudah ada nilainya kita masukkan ke dalam rumus ini. A ini kan sudah ada di awal tadi ya. Ini merupakan luas penampang dari baja profil kita. Kemudian 250 ini adalah FY dari mutu baja yang kita gunakan di bawah. FC absennya tadi 25 MPa, BE ini adalah 600 yang kita ambil dari nilai yang paling terkecil dari 3 buah asumsi nilai B tadi. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A-nya adalah 35 mm. Nah, tebal plat tadi adalah 150 mm. Nah, ini kita kurangi saja ketebalan di awal tadi 150 dikurangi dengan 35 mm ini ketika kita gabungkan ya antara baja profil dengan plat beton-betulan yang ada di atasnya. Sehingga tersisalah setelah kita kurangi dengan batasan nilai PNA tadi, nilai A-nya tadi menjadi 115 mm setelah kita kurangi 35 mm. Jadi 35 meter ini seperti ada pengaruh penggabungan antara baja profil dengan beton bertulang yang ada di atasnya. Sehingga dia untuk ketinggian efektif yang tersisa dari plat lantai ini adalah 115 mm. Nah, ini sudah diasumsikan dengan menggunakan sub 2000 ya, berapa gaya dalam yang terjadi pada penampang ini. Nah, di sini sudah diasumsikan nilai MM-nya nanti, nilai MU-nya sudah diasumsikan ya. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa momen nominal. Momen nominal ini adalah
momen yang akan terjadi pada penampang balok yang akan kita rencanakan tadi. Di mana rumusnya adalah AS ini adalah luas penampang baja yang sudah akan kita gunakan, kemudian FV ini mutu bajanya, H ini adalah ketinggian dari kita lihat di sini 120 mili ya. Tadi ketebalan dari platnya tadi 150. Oke. Nah, kemudian dibagikan dengan 2 ditambah dengan tebal plat dikurang dengan A dibagikan dengan 2. A tadi kita dapatkan di sini 35 mm. Kemudian AS luas penampang baja dari baja profil yang ada tadi masukin di sini. Biasanya kalau untuk baja profil ini biasanya kalau untuk di tabel baja ini langsung ditampilkan ya. Nah, ini dia 17,85 dikalikan dengan F-nya tadi 250 MPa, kemudian dikalikan dengan H 120 dibagikan dengan 2 ditambahkan tebal pelat, kemudian dikurangi A 35 dibagikan dengan 2. H ini seharusnya dia, kita coba cek dulu 120 ini. Nah, ini dia. Untuk yang tinggi ketebalan dari H pada bagian sisi badannya itu adalah 120 mm untuk yang sisi badannya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai momen nominal itu adalah 85,90 kN/m. Jadi ini adalah beban atau gaya yang akan terjadi pada penampang baja kita. Nah, berikutnya adalah momen nominal yang ada ini kita kalikan dengan nilai V. Nah, kenapa dikalikan dengan V? Ini sudah menjadi persyaratan dalam SNI atau dalam perencanaan dari gaya. 1,85 dikalikan dengan 85,90 ini. Sehingga kita dapatkan nilai VM nominalnya itu adalah 73,0765. Nah, kemudian NU yang terjadi berdasarkan dari perhitungan menggunakan SAP 2000 adalah sebesar 10,76 kN. Kemudian kemampuan dari baja kita dalam menahan gaya adalah 73,0765. Jadi MN itu adalah, terbalik tadi ya. Yang MN ini adalah kemampuan dari baja kita dalam menahan gaya. Kemudian MU inilah gaya yang akan terjadi. Artinya di sini kalau kita bandingkan MU yang terjadi ini masih jauh ya di bawah dari kemampuan dari baja kita dalam menahan gaya. Artinya dengan menggunakan profil IWF 150 tadi, profil kita dalam masih kondisi yang aman. Nah, berikutnya adalah bagaimana seberapa banyak jumlah sirkonektor yang kita butuhkan nanti ya pada penampang dari baja profil terhadap beton bertulang yang ada di atasnya ini. Ini diasumsikan sirkonektornya menggunakan diameter 16. Diameter 16 itu luas penampangnya seperti ini ya, karena dia berbentuk lingkaran ya, sama dengan besi misalnya. Kemudian kepala itu berbentuk lingkaran, rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Kita dapatkan luas penampang dari satu buah sirkonektor itu adalah 101,061 mm. Kemudian kita pengen tahu berapa kemampuan atau kuat geser dari sirkonektor yang ada tadi, rumusnya yang ini. Kemudian masukin angka-angka yang sudah ada ke dalam rumus, yang dapatkan kuat gaya geser sirkonektor itu adalah 7055,5255 Newton. Kemudian kita kalikan luas penampang sirkonektor ini dikalikan dengan mutu dari sirkonektor itu adalah 410 MPa. Ini dari asumsi soal yang ada di awal tadi. Nah, ini nilai dari FU-nya ya untuk sirkonektornya. Nah, sehingga kita dapatkan perkalian dari luas penampang dengan FU itu sebesar 82.435,3912 Newton. Nah, menjadi persyaratan adalah nilai QC ini harus lebih kecil daripada luas penampang sirkonektor dikalikan dengan FU. QC-nya adalah 77,05, sementara ASC dikalikan dengan FU adalah 82.435. Artinya masih memenuhi persyaratan ya. Kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan, artinya
diameter dari shear connector yang kita gunakan harus kita naikkan. Apakah menjadi nanti diameter 19, diameter 22 dan lain sebagainya nanti. Nah, kemudian kita perlu menghitung juga gaya geser horizontal akibat penggunaan dari shear connector tadi. Rumusnya adalah A dikalikan dengan IWF yang kita gunakan tadi dikalikan dengan FY di luas penampang. IWF tadi ya di awal tadi, ini biasanya ada di nilai A tadi luas penampang baja dikalikan dengan 100, ini untuk mengkonvertkan ke satuan Newton, dikalikan dengan FY, ini mutu baja kuat lelehnya. Kemudian ini berdasarkan beton 0,85 dikalikan dengan F dikalikan dengan B dikalikan dengan A. Ini data sudah kita hitung di awal tadi sehingga kita dapatkan 444.250 Newton. Nah, kemudian jumlah shear konektornya ini adalah nilai FH ini dibagikan dengan nilai Kc yang ada di awal tadi. Ini dibagikan dengan ini 77.055 Newton tadi. Sehingga kita dapatkan jumlah shear konektor dengan panjang 6 meter tadi ya. Kita butuhkan per meternya itu adalah 6 buah. 6 buah shear konektor untuk setengah panjang balok. Karena panjangnya tadi 6 meter ya, berarti untuk per 3 meternya kita membutuhkan 6 buah shear konektor. Kalau hitungan kan 5,7, kita bulatkan, genapkan dia menjadi 6. Nah, karena panjangnya tadi adalah 6 meter, maka ini setengah dari panjang balok tinggal dikalikan 2. Sehingga kita butuhkan 12 buah shear konektor untuk panjang balok tadi. Nah, panjangnya kan 6 meter. Per 3 meter tadi membutuhkan 6 buah shear konektor, kemudian dengan panjang total 6 meter tadi, artinya kita membutuhkan 12 buah shear konektor. Nah, kemudian ini untuk menghitung jarak antara shear konektor yang satu dengan shear konektor yang lainnya. Ini rumusnya 4 kali D per kali diameter, kemudian jarak maksimal transversalnya sama dengan BF ya. Ketebalan dari ini yang ada di soal di awal tadi 150, kemudian ini jarak longitudinal yang jarak yang arah memanjang 6 kali diameter, kemudian jarak maksimalnya 8 kali tebal plat, kemudian X yang digunakan adalah L dibagikan dengan 0,5 dari N. Nah, rumus ini kan sudah ada nilai-nilai yang bisa dimasukkan dalam ini. Nah, pedomannya di sini adalah X ini jarak dari satu shear konektornya ini harus memenuhi syarat. Nah, seperti kan di sini nih, minimalnya harus lebih kecil daripada X, maksimalnya juga harus lebih kecil daripada X. Artinya kalau tadi kan kita menggunakan 12 buah shear konektor dengan panjang balok sepanjang 12 meter. Jadi X yang digunakan di sini adalah 1000 mm yang diizinkan di sini, atau dengan jarak 1 meter ya. Jadi satu shear konektor ke shear konektor lainnya 1 meter, tapi dia dibikin 2 buah sisi. Nah, makanya jumlahnya menjadi 12 buah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam perencanaan balok komposit ini. Nanti silakan di-review ulang, nanti saya akan kirimkan tugasnya. Nah, demikian untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.